Sobat Santap, mantap. Selamat datang di podcast kita hari ini yang bertemakan Lonoreso Jatilengo. Saya juga sudah ditemani oleh Sobat Santap yang hobinya ini otomotif. Jadi kalau hobinya otomotif sudah pasti sering keliling Indonesia dan sering mencicipi kuliner-kuliner khas Nusantara. Saya akan perkenalkan dulu langsung ke teman-teman yang sudah ada di sini. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Om Gigi. Halo Om Gigi. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Om? Alhamdulillah. Om Beno yang ada di tengah, perkenalkan. Halo Om Beno. Selamat sore. Selamat sore Om Beno. Dan yang di paling pojok adalah Om Rahmat yang biasa kita panggil Om Mats. Halo Om Mats. Selamat sore. Selamat sore. Tak lupa juga selalu ditemani oleh saya Panji, tapi bukan Panji sang petualang. Menu pertama nih Om, kita punya tahu goreng ledok. Nah, tahu goreng ledok ini di Bojonegoro biasanya dihidangkan ya dengan cocolan petis sama cabai rawit yang fresh ini. Wah. Nah, jadi teman-teman, bukan hanya Kediri ternyata ya, Bojonegoro juga punya tahu. Nah, kita pengen cobain nih rasanya. Boleh, monggo. Teksturnya gimana Om Gigi? Dalamnya lembut, luarnya crispy, petisnya enak. Kalau dari rating Om Gigi, tahunya ini ratingnya berapa? Tahu goreng ledok ini? 1 sampai 10. Dari 10. 1 sampai 10. Tahunya G, 8 dari 10. G, Kalau petisnya 10 dari 10. 10 dari 10. Petisnya luar biasa berarti. Nah, hidangan selanjutnya ini gurih juga. Ini namanya serabi alun-alun Bojonegoro. Ini dia, serabi alun-alunnya. Ya. Monggo, Om, kita lihat ini. Bentukannya Wow. Serabi khas Bojonegoro ini kayak apa sih? Nah, Om Gigi mau langsung nyobain apa mau komentarnya Om Gigi? Sudah lama nggak makan serabi yang asin ya. Nggih. Biasanya yang sering kan Serabi serabi manis. Solo manis Nggih, itu. nggih. Ini jadi ya kepingin segera mencoba sih rasanya gimana. Langsung. Langsung ya. Sobat Santap, kita akan santap serabinya nih. Monggo, Om. Om Gigi. Diem lapar atau enak, Om? Saya sebenarnya nggak suka yang gurih. Nggih. Jadi saya lebih suka ke manis. Cuman ini teksturnya si serabi lembut, enak. Gurihnya juga nggak gurih yang apa ya? Apa? Keras di apa tenggorokan apa? Enak sih. Enak. Langsung ke rating aja nih. Gimana? Mulai dari Om Gigi dulu. Ratingnya berapa nih, Om? Kalau untuk serabi alun-alun. Karena saya nggak suka gurih, lebih suka manis. Jadi ini cukup 7 lah. 7%. Baik, terima kasih Om Gigi. Kita mau berkelana ke perjalanan rasa yang berikutnya, yaitu lontong tahu. Ya, ini lontong tahunya disajikannya unik juga ya. Oke, bisa langsung Om dicicipi Om. Nah, sudah manggut-manggut Om Gigi. Kalau sudah manggut-manggut berarti tandanya enak ini. Enak? Enak? Enak. Mirip? Enggak ya. Kalau tahu tek di Surabaya kacangnya enggak utuh. Iya. Jadi enggak ini rasa kacangnya kerasa banget kalau di Surabaya enggak kalau tahu tek. Nah, Om Gigi, Karena aku penggemar tahu tek Surabaya. Jadi ini 8 dari 10 ya. 8 dari 10. Menu selanjutnya yang kali ini adalah rawon. Nah, jadi ada rawon khasnya juga Bojonegoro nih, Om. Rawonnya datang. Wah. Nah, ini sambil disajiin rawonnya, kita kayaknya langsung invite Om Gigi. Saya lahir di Surabaya. Iya. Suka rawon. Gigi. Ini lebih otentik karena akhir-akhir ini banyak rawon itu yang ada rasa bumbu apa ya? Timur Tengahnya. Di blend. Ya, ada campuran. Ada campuran ingredients nggak tahu lain apa. sehingga menimbulkan rasa-rasa Timur Tengah. Ya, Ya. kalau ini lebih otentik ke rawon yang dulu, sama zaman tahun 80. Oh, ke flashback langsung ya Om? Ya, jadi rawon Wow. otentik, rawon yang aku tahu. Om Gigi, rawon Bojonegoro berapa nih Om? 9 dari 10.
saudara-saudara. Lanjut menu selanjutnya ya, Chef. Siap. Menu selanjutnya ini sudah ada kuah-kuah juga. Wah. Kuah lagi, yaitu asam-asam daging. Oke, lanjut nih. Datang lagi menu selanjutnya. Wah. Ini kuah lagi kan Om. Ya, Om Gigi Masih meraba-raba. masih mengingat-ingat, saya keinget apa ya makan ini ya? Keinget mertua, apa keinget anaknya mertua? Gimana? Ini- Om Gigi. Zaman kecil sering Iya. ibu itu sering masak sayur asem. Sayur asem. Ya, jadi ini rasanya seperti sayur asem bikinan ibu. Cuman ini ada pedesnya. Oke. Secara rasa enak, sedap. sedep. Enak, Nah, enak, ini nih. enak. Kata yang lama juga nih udah tadi denger ya. Sedep. Mantep langsung. Mantep. Ratingnya langsung nih, Om Gigi. 9 dari 10. 9 dari 10. Yang membuat 9 ini apa Om? Pedesnya, asemnya, segernya, atau kombinasi semuanya? Sedepnya. Sedepnya. Sedep. Luar biasa. Ini menu selanjutnya ya, perlontongan juga nih Om. Tadi udah melewati lontong tahu, sekarang balik lagi ke lontong, yaitu lontong kikil sapi trucuk. Nah, Wih. trucuk ini nama daerah di Bojonegoro nih, Mas. Mantap. Ya, kita langsung serve aja. Monggo, langsung menu selanjutnya. Ikan patin, ikan lele. Cakep. Menunya apa ini, Le? Dawa sih jenenge. Menunya dawa. Lontong kikil sapi trucuk. Oh, oke. Lontong kikil sapi Kita Trucuk. coba, kita coba. trucuk. Silakan langsung dicicipin. Oh. Sebelah saya sudah habis, saudara ya. Tanpa disadari cepat ini. Biasanya paling lama, makanya ini cepat habisnya. Gimana, Om Gigi? Enak. Tapi ini pertama kali aku makan ini. Jadi nggak terlalu banyak bisa menilai sih. Yang jelas enak. Yang jelas Enak. Gurih. Bukan manis ya. Ini masakan gurih. Ya, enak. Nah, kalau dari tadi setiap makan ke flashback cerita masa lalu ya, sobat santap. Kalau kali ini Nggak ada ke masa flashback lalu. Masa lalu karena ini benar-benar new experience. Ya. Pengalaman baru. Mau yang baru juga datang lagi ke Ya. sini. Langsung ke rating kayaknya nih. Siap ya? Siap. Om Gigi? 9 dari 10. 9 dari 10. Menu apa ini? Menu apa ini? Saya jawabnya boleh pakai pantun nggak Om? Ya. Boleh dong. Ya. Boleh. Jalan-jalan pakai topi. Cakep. Pakai topi memanjat tebing. Cakep. Kalau tadi sudah sapi, sekarang kita ke kambing. Wah. Ya. Yang menu selanjutnya ini sate kambing dan gulai kaki kambing Pak Tondo. Ini terkenal di Bojonegoro ya, sobat santap semuanya. Jadi salah satu khasnya Bojonegoro juga, walaupun sate di mana-mana ada ya. Di sini yang terkenal itu ya, ini dia, Pak Tondo. Ya, lanjut ke gulainya juga ada. Sambil Gula nunggu juga gulai, Bu, gulai. langsung dicicipin satenya, Om. Nah, sobat santap bisa dilihat ya, ada yang langsung memakan satenya. Kalau Om Beno ini saya lihat langsung nyobain bumbunya, bumbu satenya, ya. Nah, kalau Om Gigi ini masih bengong, belum ngapa-ngapain ini. Langsung. Nunggu apa ini Om Gigi? Langsung Om. Langsung ini dari satu Tempat. resto. Satu resto, satu tempat. Dari satu rumah makan. Betul sekali. Jadi dia ada sate kambingnya dan juga ada gulai kaki kambingnya. Ya, nama tempatnya Pak Tondo. Pak Tondo. Silakan. Nah, ini Om Gigi mulai langsung dari gulai kaki kambingnya. Kata yang keluar pertama adalah ya, yang membuat saya juga langsung menelan lidah melihat mereka. Ya. Oke, setuju nggak Om Gigi? Setuju yang mana nih? Ini saking menikmatinya, jadi Bingung ya? enggak konsen sama yang dibicarakan Pak Beno. Jadi ini gulai. Iya. Gulai ini seperti gulai yang saya rasakan di tahun 80-an, 90 sebelum zamannya gulai-gulai Kekinian. Gulai-gulai kekinian yang ke Timur Tengahan. Oh, ke Timur Tengah lagi, balik lagi ke Timur Nah, Tengah. jadi ini lebih soft, lebih ringan rasanya, terus kaldunya juga nggak terlalu tebel, ringan, enak.
Jadi kayak kalau buat saya istilahnya ini kayak gulai Jawa menurut saya. Enak gulainya. Sopan masuk ke mulutnya ya. Ya. Rasanya sopan ke Ya, mulut jadi itu. di mulut Enak. itu enggak rasanya tebel, Dul, biasanya ada tapi minyak benar-benar atau ya lembut, sopan banget. Sopan. Iya, kayak saya datang ke rumah mertua lah. Ya. Sopan banget gitu masuknya ya. Terus bumbu sate. Nah, bumbu sate yang tadi Bumbu dibahas sate itu. ini persis seperti bumbu semanggi. Kalau di Surabaya itu semanggi Surabaya. Semanggi Surabaya. Semanggi itu kan daun-daunan dikukus, Ya. terus diberi sebuah saus. Nah, sausnya itu mirip dengan bumbu sate ini rasanya. Jadi ini bumbu sate yang pertama kali aku rasakan disajikan bersama sebuah sate. Karena biasanya ini rasa punyanya semanggi si bumbu Oke ini. ya, blend ya. Jadi dari yang biasanya dipakai untuk semanggi ini ada rasanya disajikan dengan sate dengan kambing. sate, ya. Dan mixnya ini masuk nggak Om? Enak, Enak ternyata ya. Enak. Kambing Enak, dengan cocok. kecap ini khas ya. suka, Cocok. suka. Ada kata cocok, Ada. ada kata keren ya. Ini luar biasa banget. Langsung masuk rating nih seperti biasa. Kambingnya, sate kambingnya sama gulainya. Gulai karena nggak mudah cari rasa yang apa ini? Otentik, Apa? yang yang light itu light tadi, ini, yang ya. soft itu. Jadi saya beri nilai 9 dari 10. 9 dari 10 ya. Enggak semuanya yang menor, enggak semuanya yang berlebihan itu enak. Ternyata yang light itu punya cerita sendiri. Ya. Malah dapat nilainya tinggi. Ini 9. Satenya, Om. Kalau satenya ini nggak cocok antara bumbunya dengan sate, karena ini pertama kali buat saya makan sate dengan bumbu semanggi. Jadi bagiku aneh. Oh, kecap yang tadi ini bumbu hitamnya Yang ini. bumbu kacangnya. Oh, bumbu kacangnya. Ya, bumbu kacang ini bumbu kacangnya. Kalau menurut saya ini bumbu kacang semanggi. Saya rasa kurang cocok di lidahnya. ya Om buat Gigi ya. ini pertama kali saya makan bumbu semanggi makan dengan sate. Oke. Tuh, jadi nggak cocok. Kalau sama bumbu yang kecapnya? Nah, ini juga saya mau tanyakan ini. Kecapnya ini kecap apa rasanya? Apa ya? Sedap, jadi dia gurih, nggak umum, hampir nggak pernah aku merasakan kecap ini. Iya. Nggak Jadi, tahu. Mungkin khasnya ya? saya nggak pernah beli kecap merek ini atau memang kecap ini racikan, aku nggak pernah tahu. Tapi enak banget kecapnya ini. Cuman sayangnya pedes, nggak suka pedes saya. Oh, sama kayak Oma. Iya, Kecapnya ada rasa-rasa pedesnya, tapi rasanya yang bikin penasaran ya kecapnya ini. Iya, kecapnya Rasa ini apa merek apa atau racikannya khusus dari beliau ini, tapi enak banget kecapnya. Enak banget. Bumbunya kacang juga enak, tapi tidak cocok dimakan dengan sate. Sate kambing. Mm-mm. Oke, dengan kesimpulan ini jadi berapa ini nilai rating? Kalau sendiri-sendiri, kecap sendiri, bumbu kacang sendiri, satenya sendiri, satenya juga enak. Sate secara tanpa bumbu, saya makan dulu rasanya enak. Jadi dia apa ya, teksturnya lembut, Iya, iya. enak. Oh, jadi kalau ibarat mata pelajaran terpecah-pecah nih. Boleh, Iya, boleh. jadi terpecah. Satenya dulu, Om. Satenya dulu berapa nih, Om? Kalau sate bisa 9-10, 9/10. bumbu kacang 9-10, bumbu kecap 9-10, tapi kalau dijadikan satu, Jadi berapa, Om? 7/10. 7/10. Karena nggak pas itu ya antara bumbu kacang semangginya Ya, itu. seperti tembakau nomor 1 dicampur dengan soto nomor 1. Oh iya benar, nggak Ya, cocok. ketemu. Bener, soto sama tembakau nggak match ya Om ya. Ya. Ah, itulah dia ya. Nggak semuanya cocok. Iya. Jadi ada yang cocok, ada yang tidak. Kayak aku sama kamu. Gas lagi ke menu selanjutnya, yaitu adalah kare ayam dan lodeh nangka muda. Nah, yang muda-muda biasanya suka nih. Betul? Lanjut, menu selanjutnya. Main course terakhir di perjalanan rasa kali ini sudah sampai. Ini menunya kare ayam lodeh nangka muda. Panjang juga ini namanya. Kari ayam lodeh nangka muda. Iya. Om Gigi sudah nyender, sudah siap kayaknya. Senyum-senyum. Ada flashback atau new experience lagi, Om Gigi? Rasanya seperti yang sering aku makan, sayur lodeh. Sayur lodeh. Ya, sayur lodeh apa? Tewel itu apa namanya? Tewel bahasa Indonesia nangka muda. Sayur Cuman ini lebih bold gitu aja.
Oke, kalau dari tadi light, ini malah lebih bold ya Om Lebih ya? bold, Mm-mm. enak, sedap, suka. Suka. Oke, masuk Om Gigi. Silakan. Nilai untuk kare ayam lodeh nangka muda. 9 dari 10. 9 dari 10. Ternyata ya. Sedap. Sedep lagi keluar kata itu. Ya, otentiknya Om Gigi sekarang kita udah tahu ya. Sedep. Nah. Menu selanjutnya, ini menu terakhir kita. Langsung saja masuk. Ini dia. Es janggelan. Nah. Oh iya. Ya, ada caunnya juga ya Om ya, rasanya hitam. Nah, kalau rasanya gimana Om? Santannya ringan, gulanya ringan, enak, cocok buat saya. Ringan, terus tadi kena kare bold, sekarang ringan lagi. Iya, Masuk, sopan di mulutnya nih ya. sopan sekali. Sopan banget. Om Gigi, 9 dari 10. 9 dari 10. Tapi tetap ada yang ngasih 10 per 10, tandanya kita harus bilang Sobat Santap, mantap mantap. Masuk lagi ya, nilai 10 per 10-nya untuk makanan dan minuman khas Bojonegoro. Om Gigi, closing statement-nya gimana? Ini tadi banyak masakan yang tidak umum. Tidak buat umum. saya. Jadi ada yang sate Secara dengan bumbu spesifik ya. sate dengan Khusus. bumbu semanggi kayak gitu, saus semanggi terus ke Bojonegoro layak untuk dijadikan tujuan kuliner juga. Betul. Jadi layak banget. Monggo kalau ke Bojonegoro nyoba masakan-masakan yang ada. Nah, sekarang ke favoritnya nih. Om Gigi, favoritnya yang mana ini? Enak-enak semua. Asam-asam udah, rawon udah. Apakah ada yang sama atau punya pendapat sendiri? Ini tadi enak-enak semua. Jadi agak sulit ya favoritnya apa ya. Boleh Om Gigi. Apa tuh? Ada 2 boleh, 3 boleh. Satu aja. Satu aja. Kikil. Kikil ya, jadi punya Kikil apa tadi? Terucuk ya? Kikil sapi terucuk. Terucuk. Betul. Nah, ya lontong kikil sapi terucuk ternyata dipilih oleh Om Gigi. Sobat Santap, mantap.